Anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat selalu untuk anak-anak di rumah beserta ayah bunda. Anak-anak, selamat memasuki masa Prapaskah pada tahun ini. Kita semuanya masih menyadari bahwa dalam masa Prapaskah ini kita masih dalam suasana situasi pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini segera dapat sirna dari negara kita, dari bangsa kita, dan kita dapat kembali memulai kehidupan yang normal. Anak-anak yang terkasih, pada masa Prapaskah untuk tahun ini kita tetap akan mengikuti bersama doa jalan salib. Doa jalan salib kali ini akan kita doakan secara bersama-sama secara virtual. Marilah melalui doa jalan salib yang singkat ini kita mengenangkan kembali peristiwa sengsara sampai dengan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semuanya tahu bahwa begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita sampai Tuhan rela untuk menderita dan disalibkan demi kita. Marilah kita renungkan kembali peristiwa dalam jalan salib Tuhan Yesus Kristus ini agar kita semakin dapat menghayati dalam mempersiapkan diri kita dengan laku tobat kita di masa Prapaskah ini. Mari kita ikuti bersama doa jalan salib singkat yang kita laksanakan pada hari ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu atas segala rahmat dan cintamu. Lewat jalan salib ini, kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami, membuat kami semakin menyadari betapa besar cintamu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama. Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama. Keesokan harinya, Ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepadanya. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Yesus menerimanya dengan tenang, sabar, dan rela. Marilah berdoa. Ya Yesus yang begitu lembut dan tidak mengeluh, ajarilah aku untuk bersikap pasrah bila mengalami pencobaan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kedua. Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Tuhan menerimanya
dengan rela dan cinta. Marilah berdoa. Ya Yesus, seharusnya salib ini aku pikul, bukan Engkau. Dosa-dosakulah yang menyalibkan Engkau. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Badan lelah, penat, dan lemah. Darah mengalir dari luka-lukanya. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya. Yesus jatuh di bawah salib yang berat itu. Karena semangat yang luar biasa, ia bangun kembali dan meneruskan perjalanannya. Marilah berdoa. Ya Yesus, karena jatuh-Mu yang pertama kalinya ini, lindungilah aku supaya tidak jatuh dalam dosa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, sebab dengan Dan salib-Mu Engkau menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Marilah berdoa. Ya Yesus, semoga tak ada satu ikatan manusia manapun pernah menjauhkan aku dari mengikuti jalan salib. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima. Simon dari Kirene membantu Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah. Tuhan tidak sanggup lagi memikul salibnya. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Marilah berdoa. Meskipun dengan dipaksa, Simon membantumu memikul salib. Ya Tuhan, semoga aku mampu menanggung segala derita dengan sabar bagimu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Banyak orang tertegun memandang Dia. Begitu buruk rupanya. Ia dihina dan dihindari orang.
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Melihat penderitaan Yesus, Veronika mengusap wajahnya. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melukiskan wajah-Mu yang kudus di atas kain Veronika. Meteraikan juga wajah-Mu secara tak terhapuskan di dalam hatiku. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Namun dengan tabah dan teguh hati, ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Dia dianiaya. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. marilah berdoa. Ya Yesus, karena jatuh-Mu yang kedua kalinya, jangan pernah biarkan aku jatuh dalam dosa berat. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi Dia. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Marilah berdoa. Seharusnya hiburanku yang terbesar adalah karena mendengar Engkau bersabda, dosamu yang banyak telah diampuni karena Engkau telah banyak mencinta. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Hari semakin panas. Jalan menuju puncak Golgota semakin menanjak. Yesus kehabisan tenaga karena beratnya penderitaan. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia berusaha bangun dan tidak menyerah. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Bila aku merasa bosan karena perjalanan hidup yang lama, jadilah Engkau kekuatan dan ketabahan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Marilah berdoa. Ya Yesus, jiwaku sudah kehilangan pakaiannya yang suci. Maka kenakanlah padaku pakaian penyesalan dan tobat. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Sampailah di Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Para serdadu menancapkan paku-paku pada kaki dan tangannya dan memakunya pada kayu palang. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau mengampuni mereka yang menyalibkan. Ajarilah juga untuk mengampuni dan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Hari pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Tabir bait suci terbelah 2. Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kemudian Yesus wafat. Marilah kita hening sejenak. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus. Sungguh, orang ini adalah Anak Allah. Marilah berdoa. Ya Yesus, biarpun sedang mengalami sekarat maut, hati-Mu yang kudus tetap bergetar karena cinta kepada kami yang berdosa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus dibaringkan dalam pangkuan ibunya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan, sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Yusuf dari Arimatia yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Marilah berdoa. Oh Bunda yang penuh duka cita, terimalah aku dalam pelukan-Mu dan perolehlah bagiku sesal yang sempurna atas dosa-dosaku. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14. Yesus dibaringkan dalam makam. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, Sebab dengan salib-Mu Engkau menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang-orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Marilah berdoa. Ya Yesus, bila aku menerima tubuh-Mu dalam hatiku ketika menyambut komuni, jadikanlah aku tempat yang sesuai bagi tubuh-Mu yang suci. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu, kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.